Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah renungan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021. Yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ido di halason hamu nang pemarsak kamu satokin nuaing di bagasan ragam ni pangucunan molo tung ikoni ima sahatna. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, seorang tokoh reformasi gereja bernama Martin Luther pernah berkata, pencobaan-pencobaan yang kualami telah menjadi guruku dalam keilahian. Tentu statement yang disampaikan oleh Martin Luther ini menunjukkan cara pandang yang berbeda dari pencobaan demi pencobaan yang dia alami, yang dia hadapi di tengah-tengah kehidupannya. Dia melihat bahwa pencobaan justru dianggap sebagai guru dalam keilahian untuk boleh semakin membentuk dia semakin matang, semakin dewasa secara iman melalui pencobaan-pencobaan yang dia alami dan dia hadapi. Justru semakin dia dekat kepada Tuhan,
semakin membuat dia boleh bertumbuh dan semakin kokoh imannya. Meski ada banyak badai, ada banyak tantangan, rintangan yang dia alami dan dia hadapi. Tentu pengalaman Martin Luther itu menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Bisa juga menjadi sebuah pembelajaran berharga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, agar kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang cengeng, yang mudah terombang-ambingkan, yang mudah diarahkan, dan mudah kalah oleh karena pencobaan yang kita alami dan kita hadapi ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, jikalau pencobaan itu adalah senjata utama setan untuk menghancurkan kita, namun ingatlah bahwa Tuhan ingin memakai pencobaan itu untuk semakin mengokohkan iman kita, untuk semakin membuat kita semakin dewasa secara iman. Yang berikutnya bisa kita lihat dalam ayat sini adalah apa yang dialami oleh orang-orang percaya pada waktu itu, di mana mereka ditindas, di mana mereka dianiaya, diperlakukan secara tidak manusiawi oleh karena pilihan imannya yang menunjukkan kesetiaannya, kekonsistenannya terhadap Kristus, sehingga harus menghadapi pencobaan demi pencobaan oleh karena ketaatan dan ketundukannya kepada Tuhan. Karena itulah Petrus berkata, bergembiralah akan hal itu, karena disitulah kualitas dan kemurnian iman kita sedang diuji. Apakah akan semakin matang, semakin dewasa, semakin baik, atau justru sebaliknya? Ingatlah saudara-saudara, tidak hanya kita, tetapi Tuhan Yesus juga pernah dicobai. Dicobai tidak berarti dosa. Lihatlah di dalam pertarungan pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia dicobai, namun dia tidak berdosa. Pencobaan akan melahirkan dosa jikalau kita sudah menyerah terhadap pencobaan tersebut. Jikalau kita kalah dan akhirnya mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, waspadalah dan hati-hatilah supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa ketika kita mengalami pencobaan. Tetapi boleh tetap kuat, boleh tetap kokoh, boleh tetap bersemangat di dalam Tuhan. Karena ingatlah, Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita ketika kita mengalami pencobaan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang. Lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari, sesa madosanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangucunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.